Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi halaqah Arabi la ta'allumil insya ma'an. لذلك هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sambil menunggu yang lain juga, ini yang sudah hadir dan juga sudah siap tulisannya adalah Ustadz Edi Purwanto. Lidzalika nufaddiluhu litaqdimi al-kitabah. Tafadhal Ustadz. Siap Ustazah. Bentar ya, Cak. Sampai mana kemarin ya? Pastilah, udah. Ini. Udah sampai muslimata ini ya. Nah, Bismillah. Tamika tatakhaddatsu bi Aminah wa di. Ya tahtaju an ta'malu wadifata min muhadiriha. Muhadiriha. Aminatu tastati'u an tajiba kulla as'ilata minha allati tata'allaku bil Islam. Lakinnaha khaironat indama aminata tas'aluha. Tamika apa nih bi Aminah Wadi. Tamika mengobrol dengan Aminah dan D. Dia membutuhkannya untuk mengerjakan tugas dari dosennya. Aminah bisa menjawab semua pertanyaan darinya yang berhubungan dengan Islam. Akan tetapi dia bingung ketika Aminah bertanya kepadanya. Bil Islami la nusad la nusaddiqu Rabbi yamliku dzurriyyah. Di dalam Islam kami itu eh, tidak tidak meyakini kalau Tuhan itu punya keturunan. Alisa tusad tus alisa tusadikina an Yesusa ibnullah ibnullah ya ibnullah. Bukankah kamu itu percaya kalau Yesus itu anak Allah? Marisalatul anbiya Marisalatul anbiya'i qabla Isa ja'a. Apa pesan para nabi sebelum Nabi Isa datang? Wa kaifa tariqatu ila ilahi qabla yujad Yesus. Dan bagaimana jalan ke Tuhan sebelum Yesus itu ada. Asilatul lati la tastati'u an tujib eh, hatta ba'du ijabatu tamika ja'alat di tadhak. Soal-soal itu tidak bisa tidak bisa dia jawab, sampai sampai beberapa jawaban dari Tamika membuat dia tertawa. Bijani bil ukhra makisa tajribaan takadaha daiman. Di samping itu, di sisi yang lain, Makisa selalu mencoba untuk meyakinkannya, untuk meyakin, selalu mencoba untuk meyakinkannya. Ajibatu ma'kulati min Aminah wadi. Jawaban masuk akal dari Aminah dan di Risalatu min Makisa, pesan dari Makisa, nasihat min ummiha hatta tabaqa nasroniyah. Nasihat dari ibunya agar dia tetap beragama Nasrani. Ayatul Qur'anil lati taqra, ayat-ayat Quran yang dia baca.
syakkaha fi diniha, apa, keraguan di dalam agamanya, darot fi qalbiha wa aqliha daiman, terus berputar di hati dan pikirannya, terus berputar di hati dan pikirannya. Kelas Ustazah. Yang ini masalah. Kan kemarin udah itu. Oh ini, oh iya. Masalah saya over. Oh iya. Nah, syukuran. Tadi Tamika ini ya. Tamika tatahadats bi Aminah. Mbaknya ini pendek ya. Bi Aminah wati. Ini kembali lagi ya biasanya kalau ada fiil itu lebih baik kita buat menjadi jumlah fi'liyah. Tatahadats Tamika bi Aminah wati. Hiya, hiya ini Tamika berarti Ustaz. Nah, Ustazah, Tamika. Nah, tahtaju itu begini tulisannya. Tahtaju berarti Tamika eh, harus mengerjakan tugas dari dosennya begitu ya. Nah, Ustazah. Sadaqti. Iya, tahtaju. Oh, perlu ini maksudnya dia harus begitu atau bagaimana? Eh, dia apa gimana? Aku lupa juga. Dia membutuhkan itu dia apa? Ngobrol sama dia sama siapa tadi? Aminah. Sama Aminah itu buat ngerjain tugasnya gitu dari dosennya. Oh, begitu. Dia membutuhkannya untuk mengerjakan tugas dari dosennya. Nah, berarti ini di awal tatahadas tamika bi amanewati an apa saja tadi? Ini ya, an An, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam gitu. Nam, Anil umur, hal-hal al-muta'alliqah atau allati tata'allaqu juga bisa. Bidinil Islam. Iya, tahtajuha. Dia membutuhkannya, berarti kan harus adanya tadi ya. Iya, tahtajuha. Li. Kalau tugas itu wajibun. Ya, kalau wazifah itu lebih seperti apa ya, pekerjaan. Pekerjaan yang ini profesi. Kalau pekerjaan rumah atau tugas dari dosen itu namanya wajib. Ia tahtajuha li'amalil wajib, wajibat, tugas min muhadiriha. Muhadir panjang. Aminah tastati ini ya. Kita buat jumlah fi'liyah. Tastati wa aminah. Misalnya dikasih apa ya penghubung lihusnil hazi apa ya beruntungnya begitu lihusnil hazi beruntungnya Aminah bisa menjawab semua pertanyaan dari Tamika tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam tadi. Antujibah kulla as'ilatin minha allati ta'allaqu bil Islam. Tapi ini ya, naha ini kan kalau hanya kan kembali ke Tamika. Jadi harusnya jangan digabung jadi satu kalimat karena di sini kan subjeknya Amina. Lakinnaha, lakinna Tamika begitu saja karena ini membuat subjek baru. Lakin Tamika bingung. Kalau ini Haironun itu isim kayaknya Ustaz. Kalau bingung itu
Tahayyaro. Hayrona berarti begini. Hayrona tuh. Endama. Nah, ini lagi ya. Endama itu setelahnya diikuti dengan fiil. Endama tas'aluha aminah. Lakin tamika hayrona endama tas'aluha aminah. Atau walakin indama tas'aluha aminah. Ini saja. Biar lebih terasa Arabnya. Lakin, walakin indama tas'aluha. Walakin indama tas'alu aminah. Tamika. Ya, indama. Kanat aminah tas'alu. Tamika. Fa'idhan. Iya, hayrona. Akan tetapi, jadi alurnya kan gini ya, mereka lagi ngobrol terus, untungnya Aminah bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi tiba-tiba Tamika ini bingung ketika ditanya oleh Aminah, yang isi pertanyaannya adalah, fil Islam, ini mungkin dibuat nak takit ya. Kita tidak meyakini ini bahwa Tuhan memiliki keturunan atau anak. Itu begini Ustaz. La na'taqidu anna li rabbina zurriyatun atau waladun. Walad saja ya, langsung anak. Nah, memiliki itu diwakili dengan lam huruf jar ini. Lam huruf jar ini kan salah satu faidah atau maknanya adalah lil milki. Bahkan itu adalah makna yang utama ya, yang cukup sering digunakan. Jadi lanak tak itu kita tidak meyakini anna ini artinya adalah bahwa ya di sini bahwa Tuhan kita tidak bahwa Tuhan kita memiliki anak. Lanak tak itu anna li rabbina walad. Alaisa tak takudin aja ya. Iktikot sebuah keyakinan. Kalau tusadiku itu membenarkan. Tak takidina. Nah ini bukan an tapi anna ya. Anna bahwa Yesus itu di bahasa Arab masih al-masih ya. Annal masih ibe annal masiha ibe nullah bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, kemudian wama risalatul anbiya qabla. Qabla ini harus diidhofakan pada sebelum apa? Sebelum datangnya Nabi Isa, berarti qabla an ja'a Isa begitu. Kembali. Qabla an ja'a Isa. Jadi eh, sebelum Isa datang itu yang dijadikan itu banyak qabla itu bukan Isanya, tapi sebelum kedatangannya Nabi Isa. Qabla an ja'a Isa, sebelum datangnya Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa datang. Qabla an ja'a Isa ini kembali lagi karena kenapa harus pakai an? Karena qabla itu kan wajib diidhofakan pada isim. Nah, ketika
ide, mudhof ilaihnya itu berupa jumlah fi'liyah atau berupa fi'il, maka harus diperantarai dengan an masdariyah. An yang bisa berfungsi untuk membuat fi'il itu menjadi bisa ditakwil dengan isim atau bisa ditakwil dengan masdar. Qabla an ja'a Isa. Kaifa tariqatun ila ilail qabla an. Ini yang ketiga. Maksudnya begini ya, misalnya sebelum kalau kalau Nabi Isa itu Tuhan, terus bagaimana kita mencapai Tuhan sebelum adanya Isa, begitu Pak Ustaz? Eh, kalau apa kan kalau Nasrani sampai ke Tuhan kan harus ke Nabi Isa. Nah, terus ya nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu gimana caranya gitu. Seperti Oh, itu jawaban soal dari Aminah. wa ma risalatul anbiya qabla an ja'a Isa. Summa, ini untuk penguat. Summa kaifa, kaifa ini. Mungkin bahasanya bagaimana kita bisa mencapai Tuhan? Kaifa nasilu atau kaifa bagaimana kita masuk di jalan Tuhan. Kaifa nasilu ilang ilah. Kalau ilallah gimana? Boleh, boleh Ustazah. Karena Masih sih. iya di di agama Kristen juga kan apa nyebutnya juga Allah kan. Nah, Ustazah, Sama kaifa nasilu ilallah. Sadaqti. Nah, nah ini juga sama. Qabla an ya. Qabla an yujad Isa awil masih. As'ilatun. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Tamika ya. As'ilatun. Nah, Ustazah. Hadhil as'ilah. La tastati an tujibu. Bukan. Kalau tujibu itu artinya mewajibkan. Kalau tujibu artinya menjawab. An tujibaha tamika. Hatta ba'du. Ijabah itu pakai hamzah. Ajaba yujibu ijabatan. Hatta ba'du ijabatiha membuat si tertawa. Tudhiku ini bisa kalau tadhaku kan tertawa. Kalau tudhiku membuat tertawa. Tudhiku di di hatta ba'du hatta hatta takuna ba'du ijabatiha tudhiku bi. Fi janibin akhar. Makisa tujarib antu akidah daiman. Ajabat aja yang ini yang menjawab siapa berarti Ustaz? Ini yang jawabannya Aminah dan D, Ustazah. Ajabat atau ijabatan tadi kayaknya dibacanya apa ya? Yang ini di terakhir ini. Ajabat makulat. Ajabat siapa yang menjawab tadi? Aminah. D dan Aminah dan D. Hmm. Oh ini makulat min min Aminah berarti ini bukan fiil isim ya. Ijabatan makulatan min Aminah berarti risalatun.
min makisah nasihatun ummiha. Ini saya kurang paham ini, yang kalimat ini. Boleh dijelaskan? Itu tadi apa? Jawabannya masuk akal dari Aminah dan D, kemudian pesan dari Tamika, nasihat dari ibunya, dan ayat-ayat Quran. Itu apa ya? Kekumpul jadi satu gitu, di pikirannya gitu misalnya. Jadi dia bingung gitu. Yang benar yang mana? Oh, begitu. Di berarti ini ada jawaban dari Amina, ada pesan dari Magisa, dan serta begitu juga dengan nasihat dari ibunya. Terus Nah, ini itu ada kepikiran ayat-ayat semua di Quran. kepalanya. Hmm. Oh, begitu. Kecampur jadi. Oh, boy. Ya, ini kalau di bahasa Arab ya, tentunya didahulukan fiilnya supaya ini kalau misalnya ini dijadikan mubtada terus khobarnya jauh itu agak ini ya. Karena terlalu banyak, kemudian nanti fokusnya itu akan bisa melenceng. Jadi, misalnya begini, eh sejak saat itu, hmm, منذ sejak saat itu, منذ ذلك الحين atau waktu, darat fi qalbiha wa aqliha. Sejak saat itu, di hati dan pikirannya berputar-putar berbagai macam hal itu ya. Tero pakai alif, tero ya dulu. Terot fi qalbiha wa aqliha pakai ain. Ijabah ini ya, berarti jawaban-jawaban kan. Ijabatun makulat, makulatun min amina wadi. Warisalatun ri pesan. Risalatun min makisa. Ini ayatnya di sini ya, biar yang yang tentang Islam didahulukan. Wa ayatul dijamakkan aja ya. Wa ayatul Quran allati taqra'uha. Qira'at aja ya, karena sudah dibaca. Wa ayatul Quran allati qara'atha wa kadzalika begitu juga. Nasihatun min ummiha. Nasihatun nasihatu ummiha. eh, Nasihat ibunya supaya dia masih tetap Nasrani gitu. Nah, maksudnya. Ini an aja. An tabqa nasraniyatan. Oh, ini ditambah yang terakhir wasyakkuha fi diniha. Wasyakkuha fi diniha. منذ ذلك الوقت دارت في قلبها وعقلها دائما ijabatun makulatun. Kasih ini biar kelihatan ini jadi fa'il. Ijabatun makulatun min aminah wati. Warisalatun min makisah wa ayatul Quran alati qara'atha. Wa kadzalika nasihatu ummiha an tabqa nasraniyah wa syukruha fi dinih. Kalau bahasa Arab yang menjelaskan kayak koma-koma itu berarti harus ada wanya terus ya misalnya. Kalau bahasa Indonesia kan
adanya itu paling akhir aja gitu ya. Iya. Sebenarnya sih kalau kalau ini ya di bahasa Arab yang kontemporer itu kadang bisa sudah cukup dengan koma saja. Tapi ya itu kayaknya apa ya, fleksibel sih, boleh koma boleh wawu. Tapi kadang ada juga yang koma plus wawu juga. Tapi ketika diucapkan itu lebih enak pakai wawu kayaknya. Warisalatun min makisa wa ayatul Qur'an allati qara'atha wa kadzalika nasihatu ummiha an tabqa nasraniyah wa syakkuha fi diniha. Nah, sudah. Udah panjang ya itu ya, Black Hati novel Pak Filsa insya Allah. Ini. Mazala safarna ila tijahil Islam ma'idan lakinna tabqa fi dzalika tauhid. Ini apakah sudah selesai di sini? Belum Mas ada, itu baru setengah itu kalau di novel. Oke. Nanti Berarti kalau semuanya jadi rugi penulisnya. tapi masih ganteng ini ya. Perjalanannya masih panjang, masih jauh. Tapi dia masih tetap di jalan itu. Berarti kan masih di fase kebingungan kan? Nah, kalau mau sampai akhir baca sendiri saja. Selalu ya, selalu ini spill-spill sedikit supaya pembacanya penasaran. Nah, syukran jazilan. Hal indak soal, Ustaz? Yang kemarin tuh saya lihat kan apa ya, soal Hatamika gitu. Pertanyaannya Tamika yang hanya itu kan Ustazah hapus ya, Nah, lebih tepat kayak gitu. Yang tadi-tadi kok ada apa ya, tetap ada nyanyi karena kalau yang kemarin itu seperti ini kan. idofahnya kan harusnya misalnya pertanyaan pertanyaan Tamika, misalnya apa ya? Ya pertanyaan Tamika begitu kan. Tapi itu yang kemarin itu ke bawah sama bahasa Indonesia ya kalau kita ngomong pertanyaannya Tamika itu sulit misalnya karena ada nya itu akhirnya dikasih domir. Padahal idofahnya itu bukan ke domir tapi ke Tamikanya langsung. Kalau yang di sini tadi eh, yang dibutuhkan tadi ya. Iya, tahtaju ya. Ini sebenarnya tahtaju pakai ilaiha ya. Apa namanya ini muta antinya itu dengan ilah. Dia tahtaju ilaiha. Dia membutuhkannya. Ini pakai ha. Membutuhkannya, nyanya ini apa? Ya ini ya al-umur al-muta'alliqah bidini Islam kan. Li'amalil wajibat min muhadiriha. Untuk mengerjakan tugas dari dosennya. Gitu kan. Atau misalnya nggak mau dikasihnya untuk mengerjakan tugas dari dosen. Ya berarti tinggal diganti gini, minal muhadir. Tapi perlu makrifat karena kan dosennya Tamika kita udah tahu gitu. Kalau min muhadirin dari seorang dosen itu nggak kurang ini ya kurang jelas arahnya. Nah, syukur saja. Nah, ini yang perlu dicatat mungkin setelah indama itu diikuti fiil. Kemudian coba besok kalau membuat kalimat dibuat jumlah fi'liyah Ustaz. Kalau ada kerjanya, kata kerja ditaruh depan Feel tapi dulu ya. fi'il fa'ilnya Siap. Siap. biar lebih kerasa Arabnya. Ke bawah Indonesianya. Tamam, syukran jazilan di Ustaz Edi. Nastamir ila kitabati akhina al-karim. Akhi Nabil. Eh, Tafadhol Akhi Nabil. Nah, sudah. Amalun yaumiyatun. Kama arafna amaluna fi kulli yaumin hiya nastayqizu fi sa'atir rabi'ati wa nusalli subhi ba'da dalika nastahimmu wa na'kulu fil mat'ami
Daruju'i minal madrasati nal abul quratal qadami hatta sa'atil khamisati wa naraji'u ilal maskani lis sholatil maghribi jama'atan. Alas Ustazah. Nah, ini beberapa beberapa tulisan saja paling kurang tepat. Sebentar. Ini aktivitas sehari-hari ya berarti ya. Aktivitas Ustazah. sehari-hari. Nah, kalau amalun ini Ya. kan mufrad ya. Amalun itu mufrad. Jadi kalau misalnya di sifati itu nggak seharusnya yaumiyun karena mufrad. Kalau mau dibuat jamak, kita bisa menggunakan a'malun yaumiyatun atau lebih familiarnya kalau aktivitas itu ansyitotun yaumiyatun atau ansyitoti boleh ansyitatun yaumiyah yaumiyatun ansyitoti al yaumiyah itu lebih baik karena langsung ke ansyitatuna. Oke, ini karena di sini pakai domirna ansyitatuna al yaumiyah begini kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kama arafna. Nah, ini karena arafa itu kan artinya mengetahui. Seperti yang kita ketahui, apa yang diketahui? Bahwa, nah ini harus dikasih anna. Ini biasanya kalau kita misalnya mengungkapkan suatu fakta atau opini, kama arafna, seperti yang kita ketahui, harus ada penghubungnya. Bahwa apa? Oh, bahwa itu pakai anna. Kama arafna anna bahwa kegiatan kita setiap hari berarti anna amalan atau anna an tanah fi kulli yaumin iya nastayqizu fi sa'ah ar-rabi'ah wa nusalli. Nah ini akhi, kalau setelah fi'il fa'il kita sholat, sholat apa? Sholat subuh. Itu berarti dia kan jadi maf'ul bih ya, jadi objeknya. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau jadi objek dibacanya fathah atau nasab. Nusolli as-subha bukan as-subahi. Kita sholat subuh. Kita sholat, kita itu subjek, sholat itu predikat, subuh itu objek. Objeknya dibaca mansub atau dengan fathah. Ba'da dzalika nastahimu wa na'kulu fil mat'am. Ba'da ruju'i minal madrasah nal'abu. Nah, ini nal'abu. Qurratal qadami sudah betul mansub, tapi idofanya begini. Qurratal qadami. Yang kurotanya nggak pakai al karena idofah itu sepak bola kan jadi satu, maka kata yang pertama tidak boleh dikasih al, tidak boleh dikasih tanwin juga. Misalnya pintu rumah itu babul baiti, tidak boleh al babul baiti, atau tidak boleh juga babun baitin, nggak boleh, harus dijadikan satu. Lafal yang kedua dibaca majrur di sini dengan kasroh. Nal'abu kurratal qadami hatta sa'ah al-khamisa. Wa narji'u ilal maskan li. Nah, ini juga li salatil maghribi ini diidhafakan karena bukan naat man'ut ya.
untuk sholat maghrib. Li sholatil maghribi. Kemudian yang as-sholahnya juga nggak pakai al. Li sholatil maghribi. Jadi kalau ada kata yang digabung jadi satu, itu kata pertama atau disebut mudhof tidak boleh dikasih al ataupun tanwin. Dan kata yang kedua dan seterusnya itu dibaca majrur. Tandanya bisa kasroh atau ya atau iya itu. Hal taskunu fil maskan, akhi Nabil? Walaysa fil manzil? Halo, akhi Nabil. Nah, Ustazah. Hal taskunu fil maskan walaysa fil manzil? Ada qabla ada fil mahad qablahu. Fil ma'had. Oh, nah. Wal an anta fil manzil? Naam. Oh. Hal indaka sual? Maaf ya Ustazah. Nah, Yakfi. syukran alal kitabah al-jayyidah. Syukran Ustazah. Nah, man ba'da hadha? Man yahdur? Ustaz Halim, hadir mana? نعم حاضر لبيك. Alhamdulillah. Tafadhal, taqdim al-kitab. الحمد لله. مم. 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 أين؟ Oh, tulisannya di mana Ustaz? Belum mengirim kah? sudah بالأمس. Yang mana? نعم أنا معلم. Ini kemarin sudah saya koreksi loh. أستغفر الله العظيم لكن لم أقرأ كيف. Idzan iqra al-kitabah al-muq al-muqtarahah. لم أقرأ قبله ماذا؟ Nah, tafadhal. ما Tafadhal قرأت biqiraati al-faqrah. مم. Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معلم في المدرسة الابتدائية. أذهب إلى المدرسة 4 أيام في الأسبوع من Arba'at يوم الاثنين arba'at أربعة ayyam. 4 أيام في الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وأبطلت المدرسة في يوم الأحد، وكذلك المدارس الأخرى حول قريتي. وأستغرب للذهاب للذهاب هذا Nah, نعم للذهاب إلى البستان أو مزرعة. yang ini kenapa yang awal makrifat ini nakirah? إلى البستان أو المزرعة. Nah, وأحيانا أذهب مع أهلي إلى شاطئ البحر أبصر ونرجع مساء. نعم. ini kemarin saya ingat Ustaz nulisnya itu kuntu mu'alliman fil madrasah al-ibtidaiyah. Hmm? Iya, awalnya kemarin itu saya ingat ini tulisannya kuntu. Iya, kuntu Uh, mu'alliman fil madrasah al-ibtidaiyah. Nah, kalau kuntu itu berarti dahulu saya pernah menjadi guru di MI. Apakah sekarang Ustadz Halim masih mengajar di MI?
Naam, aziltu. Nah, berarti pakainya adalah jumlah ismiyah biasa. Ana mu'allim. Kalau kuntu mu'allim, itu berarti dulunya. Mungkin sekarang sudah tidak mengajar di MI, mungkin sudah MA, sudah di MA, atau misalnya sekarang sudah tidak lagi mengajar. Itu pakai kalau pakai kan, karena itu kan fiilnya madhi, jadi itu merujuk pada zaman yang sudah lalu. Hmm. Nah, kalau yang arba'ata tadi, please. Kalau ini dzaraf ya, selama 4 hari. Selama 4 hari. Hmm. Summa itu tadi masalah yang kana. Masalah yang kana, mana penggunanya Kak, seperti contoh-contoh beberapa beberapa malam yang lalu dari teman-teman ada yang kana depannya fiil, kemudian ada lagi kana depannya isim. Itu bagaimana penyusunannya? Nah, kalau yang ini dari Ustadz ini kan apa aktivitas sehari-hari dan itu terjadinya kan saat ini ya. Apalagi Hmm. ketika mengatakan saya adalah seorang guru, saat ini masih seorang guru. Berarti menggunakan jumlah ismiyah biasa. Kalau yang teman-teman kemarin itu kan ada yang fiksi. Fiksi itu kan berarti menceritakan yang sudah lama. Ada juga yang misalnya berbicara tentang kisahun Nabi, tentunya sudah lampau. Ada lagi misalnya kemarin tentang alam semesta, itu juga sudah lampau. Nah, kalau yang seperti Ustadz Halim atau Ahli Nabil tadi, aktivitas sehari-hari itu biasa ya tanpa kana. Atau misalnya Ustadz ini menceritakan di liburan kemarin saya pergi bersama keluarga ke pantai misalnya. Itu boleh pakai kuntu. Misalnya ini ya. Ini kan biasanya saya kalau libur pergi ke pantai. Nah, misalnya di sini besok ini membuat karakter baru misalnya kuntu adhabu ila syati'il bahri ma'a usrati fi otlah misalnya fi otlatil apa ya fil otlah al adirosiyah misalnya libur sekolahan kan fil otlah adirosiyah. Nah, ini karena menceritakan pada waktu itu saya pergi ke pantai, maka boleh bisa menggunakan kana untuk adzabu. Kalau Di karena fiil mudhari. gimana, Ustaz? Fiil mudhari doang berarti ba'da kana itu ya Boleh boleh. boleh juga pakai fi'il madhi kuntu dhahabtu. Kalau karena Hmm. diikuti fi'il mudhari itu untuk menceritakan bahwa sesuatu sedang terjadi pada waktu itu. Misalnya ini diganti ya. Kuntu dhahabtu. Saya waktu itu pergi ke pantai. Hmm. Misalnya Kalau kuntu sabtu i'rabnya piye? Kuntu. kuntu kana dan isimnya dhahabtunya ini jumlah fi'liyahnya menjadi khobarnya kana. Hmm. Nah, Ini. ini jadi nyambungnya ke belakang ya. Kalau misalnya kita mau menceritakan waktu itu ketika ke pantai yang terjadi adalah ini, maka enaknya pakai fi'il mudhari supaya nanti di belakangnya itu kita bisa menceritakan saat itu apa yang sedang terjadi. Misalnya kuntu adzabu ila syatil bahri ma'asrati fil utla ad-dirasiyah. Em, Kunna apa namanya mengendarai Narkabu. narfa kunna narfabu as-sayyarah wa na wa qad misalnya
Ya, kalau untuk yang maldi itu bisa dicampur ya. Misalnya, kunna narkabu as-sayyarah, eh, walakin qabla qabla an wasalna ila syati'il bahar. Misalnya, nanzilu fi baiti ammi, misalnya begini. Nah, ini. Waktu itu yang terjadi adalah kita naik mobil, tapi sebelum sampai ke pantai kita mampir dulu. Nah, ini kalau kita buat semuanya menggunakan fi'il madhi, itu jadinya nggak enak. Misalnya, kunna rokibna as-sayyarah, walakin qabla an wasalna ila syatil bahri, nazalna fi baiti ammi. Eh, Cerita atau apa ya, makna sedangnya itu jadi nggak kelihatan. Ibaratnya kalau bahasa Inggris, kalau pakai kana dan fi'il mudhari itu kayak em, past continuous ya kalau nggak salah. I was reading a book misalnya. Saya waktu itu sedang baca buku. Untuk Itu sedang. aqra'ul kitab. Kalau qara'tu alkitab, saya sudah selesai membaca buku. Itu konteksnya misalnya eh, saya pinjam buku seseorang, terus dia tanya, kamu sudah baca apa belum? Qara'tu alkitab, saya sudah baca buku. Tapi kalau kita mau mengatakan, saya waktu itu sedang baca buku, kuntu aqra'u alkitab. Ya, ya sudah lewat, sama-sama sudah lewat. Qara'tu alkitab, saya sudah selesai membaca kitab. Kalau Hmm. kuntu aqra'u alkitab, sudah lewat juga, tapi saya mau menceritakan waktu itu loh, saya sedang baca kitab. Untuk aqra'ul kitab. Begitu Ustaz. Dan teman-teman lain bisa difahami. Kalau badahu isim tadi, Yang mana? kalau setelah kana, Karena nah, setelah kana itu sebenarnya pasti ada isimnya Ustaz. Apakah itu berupa isim domir atau isim zohir? Misalnya, itu karena yang di ini kan isimnya Hmm. karena abi yaqra'u al-jarida misal. Abi ini isimnya kana, yaqra'u ini khobarnya kana, jumlahnya ya, jumlahnya ini menjadi khobarnya kana. jumlah fi'il fa'il. Nah, fi'il fa'il. Betul. Berarti maknanya tetap tadi semuanya sudah itu. Iya, sudah. Hmm. Hmm. Jadi lebih enak menjelaskan ini ketika kita juga belajar bahasa Inggris karena ada istilahnya past continuous tense. Ah, yes, 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 yes. Soalnya kalau Hmm. ini ya di kita sedang apa namanya, misalnya di konteks dengan santri salaf itu susah menjelaskan karena itu di bahasa Jawa diartikan ono, ono itu ada. Padahal Hmm. artinya itu bukan ada. Misalnya ada 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 ayah. Kalau ini ya kalau diartikan menurut Hmm. pemahaman yang Versi baru ya. Barat. Ada ayah sedang baca kitab. Seakan-akan gitu. Padahal ini bukan artinya ada, tapi Hmm. ayah waktu itu sedang membaca kitab, membaca Quran. Misalnya, ini konteksnya begini. Indama Hmm. roja'at umi. Ketika ibu pulang. Ayah sedang membaca Quran ketika ibu pulang. Nah, ini kalau diartikan karena itu ada ayah sedang baca Quran ketika ibu pulang. Ada ayah itu gimana maksudnya kan? Enggak ayah. Dia nyeritain kalau ayahnya ada. Iya, kalau nggak ada gimana dong?
Oh ya. Nah, kita juga nerjemahinnya kan ayah waktu itu. Lah, itu kan nggak ada fi dzalikal waqti, kan nggak ada. Tapi tersimpan di Hmm. kana ini. Hmm. Jadi ini kalau kita bisa memahami penggunaannya, maksudnya kita apa ya? Ya, kita paham konteks yang diucapkan oleh orang Arab, terus kita jadinya paham konsepnya. Paham konsep ucapan orang Arab, kita juga paham konsep apa yang ingin kita ucapkan gitu. Nah, Kalau misal tekstual kayak tadi, misalnya eh, waktu itu ayah sedang, nah, waktu itu fidzalikal waktu, nah, abi misalnya abi yaqra'u atau abi qara'a. Berarti kan kita ya ya bisa juga sih, tapi mungkin tidak ini tidak bisa kurang sama keren. dengan Nah, apa yang diucapkan oleh native gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi konsep bahasa itu kita meniru apa yang diucapkan oleh penutur asli, bukan kita membuat sendiri ya. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Ini ya, teman-teman yang lain kalau hadir bisa mengirimkan tulisan, mau di grup juga boleh. Nanti kita bisa bahas latihan gitu, memanfaatkan lah. Kalau kita mendengar teorinya ya oke, ya, tapi kan belum tentu kita bisa praktik gitu kan. Ah, hmm. Kemudian itu qobla yang di atas Nah, tadi an masuk kepada fiil mana tadi? An. oh yang di, An wasolna. Ah, oh ya, itu jadi begini Ustaz. Kalau qabla atau jarang. sudah, ini kan artinya sebelum atau sesudah. Nah, sebelum atau sesudah ini seharusnya kan diikuti dengan isim, misalnya qoblal fajri, ba'dal maghribi, ba'dal maghribi. Tapi ketika kita mau mengatakan setelah, tapi diikuti dengan kata kerja, ada kata kerjanya. Sebelum kita sampai, sebelum kita sampai. Nah, ini kalau diartikan urut ya. Qabla nahnu wasolna. Qabla nahnu wasolna. Sebelum kita sampai. Ini masih masih mending ya, wasolna ada domirnanya. Nah, ini sebelum ini kan harus diidhofakan pada isim. Nah, setelahnya itu nahnu ini memang iya isim, isim domir. Tapi nahnu itu adalah domir untuk eh, keadaan rofa. Misalnya di awal menjadi mubtada. Nahnu to tulabun. Nahnu eh, muslimuna, begitu kan? Tidak bisa nahnu ini dijadikan jer, karena kalau jer itu berarti nanti jadinya qoblana, qoblana, begini, bukan qoblanahnu. Nah, kalau kita mau mengatakan sebelum kami sampai, maka kami sampainya itu oke ditaruh di wasolna ini. Diperantarailah dengan an, namanya an masdariyah. Qabla an wasolna. Ini misal ya, kalau pakai logika bahasa Inggris, em, an itu bisa jadi kayak tambahan ing, Jeren. jeren. Atau bisa juga dalam keadaan tertentu, misalnya uridu, aku ingin apa? Ingin pergi. Uridu an adhaba. Ini sama dengan uridu adhaba. Nah, kenapa di sini harus ada an? Karena uridu ini kan fiil fa'il ya.
Sudah ada subjek predikat. Dia butuh objek. Objeknya ingin apa? Ingin pergi. Nah, yang pergi siapa? Yang pergi saya. Berarti di sini harus diperantarai. Sama kayak di bahasa Inggris, I want to go. Kan nggak boleh I want go kan? I want to go. Aku ingin pergi. Nah, tambahan to itu diwakili di bahasa Arab dengan an. Em, ya, seperti itu. Atau misalnya I love I love eating. Uhibbu an akul. Jadi itu mewakili kata to atau in jarang gitu. Sebenarnya konsep-konsepnya hampir mirip. Beda istilah saja. Izin bertanya saja. Dapat dong. Gimana Ustaz tadi? Perlu ada namanya kayak atas Pak. Yang perlu ada apa ya? Caranya ibaratnya. Kayak itu Hmm. hurufnya yang sebenarnya aja. Kalau huruf adhab kan karena fil sama fiil ya, jadi Nah, adanya. Yang seperti kayak qobla. baik. Jadi an dan fiilnya ini itu pokoknya bisa menggantikan isim. Misalnya ini menjadi maf'ul bih di sini. Kalau qoblaan wasolna ini menjadi mudhof ilaih karena setelah qobla. Qobla itu wajib diidhofahkan. Bisa juga sebenarnya an dan fiilnya itu di depan jadi mubtada dia. Contoh yang paling sering eh, contohkan ada di Al-Quran, antasumu khairul lakum. Jadi awalnya kan gini, orang yang musafir itu boleh berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi, antasumu khairul lakum. Tapi kalau kalian mau berpuasa, maka hal itu adalah khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Ini antasumu di depan kan tidak menghubungkan tapi ya dia mengubah fiilnya tadi bisa dijadikan tarkib-tarkib seperti isim pada umumnya. Jadi mubtada dia karena berada di awal kalimat. Antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, kan artinya kan tasumu berpuasa ya. Kalian berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Kalian berpuasa kan harusnya kan nggak bisa dijadikan subjek ya. Subjek kan satu kata benda. Misalnya kalian itu unggul misalnya. Kalian berpuasa. Nah, tapi kalau kalian berpuasa jadi satu, itu lebih baik. Nah, kalian berpuasa ini nggak bisa dijadikan subjek langsung, harus dikasih an. Ini kalau di bahasa Inggris juga sama. Misalnya, eh, being ya, being em, being honest misalnya, menjadi orang yang jujur, is difficult misalnya. Menjadi itu kan kata kerja, ya, menjadi orang yang jujur. Nggak bisa seharusnya jadi subjek, tapi caranya tadi dikasih in, being honest. Misalnya, eh, kamu apa ya? Kedatanganmu membuatku senang. Itu bisa begini. A'jabani antaji kedatanganmu. Ini kan failnya nih. A'jaba fiil, ni itu maf'ulnya, antaji'a itu failnya berupa an dan fiil. Kedatanganmu karena antaji'a ini sama dengan maji'uka. Kedatanganmu maji'uka. Maji'uka gimana tulisannya ya? Maji'uka. Kedatanganmu harus di ini dulu karena kan ini subjeknya. Membuatku senang. Kedatanganmu membahagiakanku ini. Jadi kapan an itu digunakan ya ketika
Fi'il fa'il itu atau jumlah fi'liyah itu dia berkedudukan seperti isim. Jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, naibul fa'il, mudhof ilaih, maf'ul bih, hal dan lain sebagainya. Semoga bisa difahami ya. Gimana teman-teman? Ya, syukron saja. Afwan. Baik, mungkin cukup. Kita lanjutkan besok lagi. Semoga bisa difahami dan bisa dipraktikkan untuk tulisan berikutnya dan menjadikan tulisannya lebih baik lagi. Terima kasih, syukran jazilan. Hanya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.